Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hasan Siddiq, mahasiswa PJJ PAI Unsyekh Nurjati Cirebon, dalam mata kuliah yaitu Sosiologi Pendidikan, dalam soal yang ke-8 terkait tentang isu intoleransi dan polarisasi antara kelompok Islam di ruang publik semakin nyata, bahkan merambah ke dunia pendidikan. Bagaimana sosiologi pendidikan Islam dapat merespon situasi ini agar pendidikan Islam berperan sebagai perekat sosial, bukan pemecah. Isu intoleransi dan polarisasi antar kelompok Islam di ruang publik, termasuk yang menyusup ke dunia pendidikan, merupakan tantangan yang sangat besar bagi pembangunan peradaban Islam yang inklusif dan damai. Untuk mengatasinya, sosiologi pendidikan Islam dapat berperan secara strategis sebagai lensa analisis sekaligus sebagai alat transformasi sosial, di mana agar pendidikan Islam menjadi perekat sosial, bukan pemecah. Poin yang pertama yaitu yang akan kami sampaikan, bahwa peran sosiologi pendidikan Islam itu sebagai latar konseptual. Sosiologi pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi antara pendidikan Islam dan dinamika sosial masyarakat. Ia tidak hanya menelaah fungsi pendidikan dalam mempertahankan sistem sosial, tetapi juga mengkritisi ketimpangan, konflik simbolik, dan dominasi nilai-nilai sempit yang bisa berkembang di dunia pendidikan. Maka peran kunci sosiologi pendidikan Islam adalah membaca gejala intoleransi sebagai konstruksi sosial, bukan warisan ajaran agama Islam itu sendiri. Menganalisis bagaimana lembaga pendidikan, baik formal ataupun informal, dapat mereproduksi atau mendekonstruksi konflik. Yang ketiga, membangun pendidikan Islam sebagai ruang dialog dan integrasi sosial, bukan segregasi ideologis. Poin yang kedua yaitu tentang analisis penyebab polarisasi di dunia pendidikan. Ada beberapa faktor. Kemudian penjelasannya. Faktor yang pertama, kurangnya wawasan keislaman yang inklusif. Politisasi identitas keagamaan. Minimnya literasi dialog antar kelompok dan juga keteladanan sosial yang lemah. Bisa kami jelaskan bahwa kurangnya wawasan itu terkait tentang kurikulum cenderung sempit, fokus pada satu mazhab atau kelompok tertentu. Siswa atau guru terpapar narasi kami bermusuhan dengan mereka dari media sosial atau lingkungan sekolah. Tidak ada pelajaran atau ruang dialog tentang keragaman pandangan dalam Islam. Guru atau tokoh agama tidak menampilkan sikap moderat dan welas asih dalam praktik keagamaan. Solusi strategis melalui perspektif sosiologi pendidikan Islam ada beberapa poin. Yang pertama, redesain kurikulum berbasis inklusivitas Islam, yaitu adanya studi perbandingan mazhab, pemikiran Islam klasik dan kontemporer, kemudian menekankan ajaran ukhuwah Islamiyah, Basyariah, dan Waltoniyah. Poin B yaitu membangun budaya sekolah yang multikultural, adanya forum dialog antar siswa, adanya dorongan praktik toleransi mikro, kelompok lintas afiliasi. Kemudian poin C atau poin yang ketiga yaitu pendidikan karakter berbasis sosial religius, menanamkan nilai-nilai keislaman dalam konteks sosial.
Guru menjadi figur pembina akhlak sosial, bukan hanya penyampai doktrin-doktrin saja. Poin yang keempat atau yang D, menggunakan media sosial sebagai wahana edukasi. Konten Islam yang ramah, edukatif, inovatif, dan solutif itu sebagai jawaban dari media digital itu sendiri. Mengembangkan literasi media untuk mengidentifikasi narasi intoleran dan memproduksi kontranarasi damai. Itu tadi adalah solusi strategis, ada 4 poin. Kemudian pendidikan Islam sebagai agen rekonsiliasi sosial. Melalui pendekatan sosiologi pendidikan Islam, lembaga pendidikan dapat, yaitu yang pertama, menjadi ruang rekonstruksi identitas keislaman yang toleran, terbuka, dan solutif. Yang kedua, membentuk siswa sebagai agen perdamaian dan penghubung antar kelompok umat. Yang ketiga, yang terakhir, melatih keterampilan dialog, empati, dan pemahaman lintas perbedaan yang sangat penting dalam masyarakat yang plural, yang majemuk. Dapat kami simpulkan bahwa pendidikan Islam harus menjadi perekat sosial, bukan hanya pemecah, dan sosiologi pendidikan Islam menyediakan perspektif ilmiah dan praktis untuk mewujudkannya dengan pendekatan yang reflektif, kurikulum yang inklusif, dan praktek pendidikan yang menumbuhkan ukhuwah. Pendidikan Islam mampu membendung polarisasi serta menumbuhkan generasi muslim yang moderatif, toleran, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Al-maslahah al-amah. Demikian presentasi jawaban dari kami mengenai nomor soal 8 yang terakhir. Mudah-mudahan dari mata kuliah sosiologi pendidikan ini membawa beberapa pengetahuan dan pemahaman untuk ke depan. Akhiran saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.